Geologi Teknik akan menjelaskan mengenai analisis geologi teknik longsor di Desa Kuate, Kecamatan Petasu, Nusa Tenggara Timur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indra Mary Anjani dengan NPM 24640005. Saya Ahmad Ginanjar, NPM 24640087. Saya Sigit Dendriawan, NPM 24640061. Saya Pradita Bagaskara, NPM 24640085. Saya Daniel Rudi Reswara, NPM 24640059. Kali ini kita akan pembahasan bencana alam longsor di Desa Kuate, Kecamatan Su, sering terjadi pada musim hujan. Longsor telah menyebabkan rusaknya rumah dan infrastruktur seperti jalan, sorotan, dan lain-lain. Masyarakat menyadari adanya bahaya longsor, tetapi karena terdapat sumber air yang cukup limpah dari mata air di sekitar lokasi longsor, mereka memilih untuk tetap tinggal. Secara teknis, longsor di Desa Kuate diperkirakan terjadi dalam model keruntuhan. Model pertama adalah keruntuhan translasi yang terjadi ketika massa batu gamping terumbu terbelah dan bergerak turun sebagai blok massa di atas bidang gelincir berbentuk planar. Sedangkan model kedua adalah keruntuhan rotasi pada batu lempung gamping atau napal dan batu lempung dengan faktor pemicu utama air. Air hujan sebagai pemicu longsor telah lama diwaspadai, terutama di Indonesia yang beriklim tropis dan memiliki lapisan tanah lapukan yang tebal. Oke, di sini selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup penelitiannya adalah memetakan sebaran batuan dan kondisi geologi tekniknya, melakukan pengobaran dan uji in situ, melakukan uji laboratorium, dan menganalisis kestabilan lereng. Tujuan penelitian ini adalah menentukan penyebab utama terjadinya longsor dan mengidentifikasi opsi penanggulangannya. Selanjutnya yaitu metodologinya. Ada beberapa metode yang digunakan di sini. Yang pertama adalah pemetaan geologi teknik, lalu pengobaran geologi teknik, uji laboratorium, analisis kestabilan lereng, dan terakhir identifikasi opsi penanggulangan. Oke, ini hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemetaan geologi teknik. Lokasi longsor secara geologi merupakan perselingan batu lempeng dan napal tempat terdapat batu gamping terumbu. Berdasarkan pengamatan lapangan, terlihat bahwa telah terjadi longsor pada batu gamping, terumbu dan tanah. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 4 satuan batuan, yaitu satuan batuan lempeng, satuan batu gamping plastik, dan satuan batu gamping terumbu. Satuan batu lempeng merupakan satuan tertua yang tersingkap setempat di timur laut lokasi penelitian. Satuan napal tersingkap secara luas di lokasi penelitian. Satuan batu gamping plastik tersingkap di bagian tengah lokasi penelitian. Satuan batu gamping terumbu terdapat menumpang di atas batuan napal. Area yang mengalami longsor pada tahun 2011 dijumpai pada satuan napal. Longsor ini memiliki dimensi yang cukup besar, yaitu lebar 30 meter, panjang lebih dari 50 meter, dan kedalaman 10 meter dengan material longsor berupa batu gamping dan batu lempeng. Hal yang terjadi catatan penting adalah kejenuhan air yang terus meningkat karena adanya aliran air di permukaan dapat mengubah sifat teknik batuan. Sifat teknik material napal dapat berubah secara drastis menjadi tidak kohesif dan mengalami longsor seperti tanah. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pengeboran geologi teknik. Pengeboran geologi teknik dilakukan pada 2 titik dengan kedalaman masing-masing 30 meter. Pengeboran dilakukan penggunaan bor putar dengan metode pengintian bor atau coring. Selain itu, pengamatan geologi bawah permukaan, pengintian bor juga bertujuan untuk mendapatkan sampel tanah atau batuan untuk diuji laboratorium. Pada kegiatan pengeboran geologi teknik, ini uji SPT dilakukan dengan interval 5 meter. Tujuan uji SPT adalah untuk mengetahui tingkat kepadatan napal atau kekerasan berbatu lem
lengkung dan sebagai pembanding parameter kuat geser yang diperoleh dari uji laboratorium. Setelah kegiatan pengukuran geologi teknik selesai, dilakukan pemasangan pipa izometer. Hasil dan pembahasan 3 uji laboratorium. Terdapat 2 jenis sampel yang digunakan dalam uji laboratorium, yaitu sampel intibur yang diperoleh dari pengeboran dan sampel tanah terganggu atau distrobet yang diperoleh dari pengambilan sampel batuan di permukaan. Penelitian mengenai sifat teknik atau mekanik sampel cetak ulang telah banyak dilakukan. Secara umum, sifat teknik sampel tanah yang dicetak ulang lebih baik karena tidak ada celah atau fissur dalam tanah dan tersusun kembalinya partikel tanah dan pori-pori. Analisis dilakukan di 2 laboratorium mekanika tanah untuk mendapatkan perbandingan hasil analisis, yaitu di laboratorium pengujian dan bina teknik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT dan di laboratorium mekanika tanah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara atau Tekmira, Bandung. Catatan penting yang diperoleh dari analisis sifat fisik tahan lekang yang bertujuan untuk menganalisis potensi degradasi satu batuan adalah nilai tahan lekang satuan batu lempeng sekitar 5,5%, termasuk dalam kategori durabilitas sangat rendah atau bahkan diklasifikasikan sebagai material non durable. Hasil dari pembahasan 4. Analisis stabilan lereng. Analisis stabilan lereng dilakukan berdasarkan model keruntuhan lereng yang terjadi di lapangan. Terdapat 2 model keruntuhan lereng yang dapat diterapkan di lokasi ini. Model pertama adalah keruntuhan translasi yang terjadi ketika massa batu gamping yang terpecah bergerak sebagai balok di atas bidang gelincir pelana permukaan napal, atau bisa disebut juga batu lempung gampingan atau batu lempung. Model kedua adalah keruntuhan rotasi yang ditandai dengan bidang gelincir berbentuk sirkuler berdasarkan referensi tentang pola keruntuhan lereng yang disesuaikan dengan bukti lapangan. Analisis kestabilan lereng dapat dilakukan dengan metode analisis kesetimbangan batas atau limit equilibrium analisis berdasarkan kondisi geologi teknik lokasi penelitian. Pendekatan metode yang dipilih adalah metode Jandu yang dapat diterapkan pada bidang peruntuhan non lingkaran yang dipengaruhi oleh bidang alas berupa kontak napal dan batu lempung. Berdasarkan kekerasan batuan pada kondisi segar, batu lempung bersifat seperti batuan dasar yang mengontrol longsor tipe translasi sehingga dikategorikan sebagai impenetrable. 5. Identifikasi opsi penanggulangan. Berdasarkan pengamatan lapangan, air merupakan penyebab utama terjadinya longsor di Desa Kuatai pada musim hujan dengan durasi hujan yang lama dan debit mata air tinggi. Lereng rawan longsor karena batu lempung sebagai batuan dasar tidak dapat menyerap air sehingga sebagian besar air mengalir di permukaan tanah. Pada kondisi lain, air dapat meningkatkan kejenuhan batu lempung dan batu lempung gampingan sehingga berat isi material meningkat. Selain itu, kohesi pada tanah residual hasil melakukan batu lempung dan batu lempung gampingan dapat berkurang akibat pengaruh air dan cuaca. Pada kasus longsor batu gamping terumbu, mitigasi merupakan opsi penanggulangan terbaik karena pada sistem lereng Desa Kuatai kondisi longsor sulit dicegah. Mitigasi dapat dilakukan dengan pembuatan sistem bridge dan parit yang berfungsi sebagai penangkapan batuan sehingga batuan yang longsor tidak membahayakan masyarakat dan infrastruktur di bagian bawah lokasi longsor. Selain pembuatan sistem penangkapan batuan, sistem proteksi lereng juga dapat diaplikasikan yaitu dengan memasang wear meshes yang diperkuat dengan rock bolts. Kesimpulan, air permukaan menyebabkan blok batu gamping terumbu yang telah terlompat dari massa batuan utamanya menggelincir. Air juga menyebabkan terjadinya longsor pada satuan napal. Air dan longsor juga dikontrol oleh bidang kotak napal dan batu lempung di bawahnya. Opsi penanggulangan terbaik saat ini adalah mitigasi dengan cara perbaikan
drainase permukaan dan drainase rembesan, serta pembuatan parit atau bench penangkap material batu kapit terumbu yang longsor. Sistem penangkap material longsor dapat dilengkapi dengan sistem proteksi lereng berupa whip, S-hus, dan rockdose. Penelitian lebih lanjut tentang degradasi material seperti sifat tahan lekat dan lempung mengembang sangat penting dilakukan untuk menentukan opsi penanggulangan yang paling tepat pada kasus longsor di Desa Kuwater. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebihnya tidak ada, kurangnya banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.